Kehadiran ketua kelas hadir semua Ibu. Oke, terima kasih kalau hari ini semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Bagi yang bertugas, saya persilahkan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah melindungi kami dari tadi malam, hingga pagi ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami dalam pembelajaran sebentar. Ya Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami hayati dan berguna bagi masa depan kami. Ya Tuhan, akhirnya nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih bagi yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa ini. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Padamu negeri, padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, saya mengecek dulu pembelajaran kita pada kali lalu tentang zat adiktif. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan kita kali lalu itu? Apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat aditif adalah zat yang dapat mengakibatkan adiksi atau kecanduan pada penggunaannya. Oke, mari kita beri aplaus untuk Tia. Itu adalah pengertian tentang zat adiktif. Ada yang masih ingat eksperimen kita kali lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih Bu, Oke, tentang senyawa yang berbahaya pada rokok. Oke, terima kasih karena ada yang masih ingat eksperimen kita kali lalu tentang senyawa yang berbahaya pada rokok. Ada yang masih ingat? Ada Ibu. Senyawa-senyawa apa saja yang berbahaya dari rokok? Senyawa yang berbahaya pada rokok adalah tar, nikotin, karbon monoksida atau CO. Oke, mari kita beri aplaus untuk Aslon. Itu adalah materi kita pada pertemuan kali lalu tentang
zat-zat adiktif yang salah satu contohnya adalah rokok. Di sana ada senyawa-senyawa yang berbahaya daripada rokok, yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida atau CO. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis narkoba, menjelaskan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan tujuan yang berikut adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk mendalami materi kita, di situ dalam buku bahan ajar dan handout yang sudah Ibu bagikan, silahkan kalian baca untuk memahami materi kita pada hari ini tentang jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan juga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ada dalam buku bahan ajar itu dan juga handout yang sudah Ibu bagikan. Silahkan dibaca. Masing-masing silahkan membaca untuk mendalami materi kita hari ini tentang jenis-jenis narkoba. Kemudian tanda-tanda penggunaan narkoba. Kemudian upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Silahkan dibaca dengan cermat untuk mendalami materi kita hari ini. Sudah dibaca? Sudah. Nah, untuk lebih mendalami materi kita, pada lembaran kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan itu, ada alat dan bahan dan juga langkah-langkah kerja yang termuat di sana. Silakan kalian membuka lembaran kerja peserta didik itu untuk mengetahui alat, bahan, dan juga langkah-langkah kerja untuk mendalami materi tentang narkoba, tentang tanda-tanda pengguna narkoba, dan juga tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Silakan baca dalam lembaran kerja peserta didik itu. Sudah lihat? Sudah. Alat-alat apa yang perlu disiapkan? Silahkan dipersiapkan. Oke. Alat-alat yang perlu dipersiapkan, silahkan disiapkan. Selain kita membaca dari buku yang sudah disiapkan, buku bahan ajar tadi pada halaman 187 terkait materi psikotropika, di situ ada jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penggunaan narkoba, kemudian upaya pencegahan narkoba. Kita dapat menyimak juga materi tersebut dari video yang ada pada laptop ini.
Setelah kita menyimak video ini, kita lihat pada lembaran kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan itu, lalu siapkan alat dan bahan untuk melakukan kajian literasi. Silakan lihat alat dan bahan yang disiapkan. Setelah melihat lembaran kerja peserta didik yang tersedia, alat dan bahan perlu disiapkan, kemudian juga melihat panduannya tentang langkah-langkah kerja yang perlu kalian lakukan, mulai dari tahap pertama hingga tahap terakhir. Kartonnya disiapkan, spidol, penggaris, ada yang sudah? Ya. Baca juga panduan yang berikutnya setelah membuatkan kolom-kolom itu berdasarkan kajian literasi ya. Ya. Bahkan
Ya. Mungkin silahkan dijelaskan kajian literasi yang ditemukan dalam buku dan juga dari hasil simak video tadi. Jenis-jenis narkoba misalnya zat aditif, contohnya morfin, kodein, heroin, opioida, ganja misalnya cannabis sativa, alkohol misalnya berbintang, kokain misalnya erythrosylum coca, sedativa dan hipnotika contohnya asam benzodiazepin, amfetamin misalnya ekstase, sabu-sabu, halusinogen, Rivea corimbosa, inhalansia, solven, tiner, tip X, kafein, kopi, teh, coklat. Hati-hati. Tanda-tanda penyalahgunaan pada narkoba fisik, contohnya kurus, mata cekung, merah, pucat, tangan berbintik merah, sering menguap, berair mata, berkeringat. Emosi misalnya sangat sensitif, cepat bosan, membangkang, emosi tidak stabil. Perilaku misalnya tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, lalai, mencuri, takut air, malas mandi. Upaya pengobatan yaitu 1. Rehabilitasi korban ketergantungan nafsa di psikiatri rumah sakit. 2. Proses detoksifikasi di rumah sakit. Mari kita beri aplaus untuk kelompok melati yang sudah menyajikan kajian literasinya. Berikut saya mempersilahkan kelompok melati untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah, sebelum kita memulai, kalian berdiskusi dulu tentang materi yang sudah kalian dapatkan tadi. Ada dalam lembaran kerja peserta didik itu ada soal-soal yang perlu didiskusikan. Silakan. Dalam lembaran kerja peserta didik itu. Sudah? Sudah. Nah, setelah melakukan diskusi, saya mempersilahkan kelompok melati untuk mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok melati ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa saja yang termasuk jenis-jenis narkoba? Jawab. Zat aditif. Zat aditif, contohnya morfin, kodein, heroin, opioida. Ganja misalnya cannabis sativa. Alkohol misalnya berbintang. Kokain misalnya erythrosylum coca. Sedativa dan hipnotika misalnya asam barbiturat dan benzodiazepin. Amfetamin misalnya ekstase dan sabu-sabu. Halusinogen misalnya Rivea corimbosa. Inhalansia dan solven misalnya tiner dan tip X. Kafein misalnya kopi, teh, dan coklat.
2. Apa saja gejala penggunaan narkoba? Bagaimana ciri pengguna narkoba pada tubuh? Jawab, tanda fisik. Misalnya kurus mata cukur dan merah pucat, tangan berbintik merah, sering menguap, mata berair dan sering berkeringat. Tanda emosi. Contohnya sangat sensitif, cepat bosan, membangkang dan emosi tidak stabil. Tanda perilaku, misalnya tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, lalai, mencuri, takut air dan malas mandi. 3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi secara terus-menerus? Jawab, kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa dan pembuluh darah pada otak pecah sehingga mengalami stroke dan gagal jantung dan mengakibatkan kematian, gangguan bicara dan persepsi, sempoyongan, penghambatan pernapasan dan kematian, merasa dapat terbang, kerusakan otak, paru-paru, ginjal dan jantung, tekanan darah tinggi dan impotensi. Inilah hasil diskusi kami. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok Melati yang sudah membacakan hasil diskusinya. Setelah kita melakukan kajian literasi, kemudian berdiskusi, menyimak dari video, saya mempersilahkan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk memberikan refleksi terkait pembelajaran kita hari ini dengan materi jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan juga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Saya mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok. Banyak sekali dampak buruk yang disebabkan oleh gangguan zat aditif terhadap kesehatan. A. Dampak yang penggunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu atau lama dikira sebentar dan ruang atau jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. B. Dampak gangguan psikotropika. Gangguan ekstasi atau metilen dioksimetamfetamin atau MDAM dan sabu atau metamfetamin dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjadi atau tidak tidur, rasa ringan, perasaan melambung, rasa nyaman, dan peningkatan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat
pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Setelah menggunakan obat mipam atau mitrasepam dalam dosis tertentu, seseorang akan merasa tenang dan otot-otot mengundur. Jika dosis penggunaannya tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, maka akan menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena halusinasi dan persepsi yang salah, atau misalnya merasa dapat terbang. Sehingga orang yang mengonsumsi terjun dari tempat tinggi. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah menuju otak dan menekan kerja otak. Akibat jangka pendek dari mengonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyangan, menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat menyebabkan kecelakaan akibat mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Dalam jangka panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar gentang lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Ibu hamil pencandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Selain nikotin, dalam rokok juga terdapat sekitar 4.000 senyawa, termasuk tar dan karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan hipertensi. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Zat adiktif dan psikotropika akan memberikan manfaat jika dipakai untuk tujuan yang benar, misalnya untuk ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Dalam bidang kedokteran, misalnya salah satu jenis narkotika diberikan kepada pasien yang menderita rasa sakit yang luar biasa karena penyakit yang dideritanya atau setelah menjalani suatu operasi. Contoh lainnya adalah ketika pasien menderita gangguan jiwa yang sedang mengamuk dan tidak dapat ditenangkan dengan cara-cara yang lain, maka pasien tersebut akan diberikan suatu jenis psikotropika untuk mengatasinya. Pemakaian zat adiktif dan psikotropika di luar tujuan yang benar termasuk penyalahgunaan dan harus segera diupayakan pencegahannya. Penggunaan zat adiktif dan psikotropika dapat dihindari dengan cara sebagai berikut. 1. Meningkatkan keharmonisan hubungan rumah tangga. Menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. 2. Memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif. 3. Memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, termasuk bujukan teman sebaya. 4. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran siswa dan warga sekolah terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. 5. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan dijadikan narkoba sebagai jalan pelarian. 7. Melaksanakan pendidikan pencegahan melalui kurikulum dan ekstrakurikuler di sekolah. 8. Mengikuti pelatihan untuk para guru tentang pencegahan penggunaan zat adiktif dan psikotropika untuk mengetahui materi-materi yang perlu dikuasai terampil, menggunakan metode pengajar sesuai tingkat dan usia serta gejala penyalahgunaan. 9. Rahasia narkoba di kelas. 10. Tes urine kepada siswa dan seluruh civitas sekolah secara kuratif.
1. Tetapi secara supletif, tetapi dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis atau SCAR. Terapi dapat dilakukan dengan resusitatif jantung dan paru. 2. Detoksifikasi. Terapi dengan cara detoksifikasi atau menghilangkan racun di dalam darah dapat dilakukan secara medis dan non-medis. Secara medis, terapi detoksifikasi dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Melakukan pengurangan dosis secara tertahap dan mengurangi tingkat ketergantungan. B. Menggunakan antagonis morfin, yaitu senyawa yang dapat mempercepat proses pengaturan kerja saraf dan dengan melakukan penghentian total pemakaian obat. Cara ini akan menimbulkan gejala putus obat atau SNAC, sehingga pada cara ini perlu diberi terapi untuk menghilangkan gejala-gejala yang timbul. 3. Rehabilitasi. Setelah menjalani detoksifikasi hingga tuntas, tes urin sudah negatif, tubuh pemakaian secara fisik memang tidak ketagihan lagi, tetapi secara psikis biasanya sering timbul keinginan terhadap zat adiktif dan psikotropika yang dulunya ia mengkonsumsi yang terus menuntuti dalam pikiran dan perasaan. Untuk itu, setelah detoksifikasi, pemakai perlu juga diproteksi dengan lingkungan dan pergaulan yang bebas dari lingkungan pecandu. Baik, mari kita beri aplaus kepada perwakilan dari setiap kelompok yang telah memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, dan upaya pencegahan narkoba. Mari kita beri aplaus dan saya persilahkan. Setelah kita mendengar refleksi dari perwakilan dari setiap kelompok terkait materi kita hari ini, saya memberikan penguatan sebentar terkait dengan materi kita. Yang pertama tentang jenis-jenis narkoba. Ada berbagai macam jenis narkoba yang beredar dalam lingkungan hidup kita. Yang pertama adalah zat adiktif, yaitu morfin, kodein, heroin, opioida, ganja, misalnya cannabisa sativa, alkohol, bir bintang. Kemudian ada juga asam barbiturat, kemudian ekstase, sabu-sabu, dan juga masih ada jenis narkoba yang lainnya seperti sudah disampaikan tadi. Nah, tanda-tanda penggunaan narkoba, ada tanda pada fisik, misalnya kurus, kemudian mata cekung, pucat, sering menguap, mata berair, dan juga berkeringat. Itu adalah tanda-tanda fisik yang ditemukan dari pengguna narkoba. Tanda emosi, yang pertama adalah sangat sensitif, cepat bosan, kemudian membangkang atau membandel, emosi tidak stabil. Itu adalah tanda-tanda emosi dari pengguna narkoba. Kemudian ada perilaku yang menunjukkan bahwa ini adalah pengguna narkoba. Misalnya, tidak peduli, jauh dari keluarga, malas, lalai, suka mencuri, takut air, dan juga malas mandi. Itu adalah perilaku dari pengguna narkoba. Upaya pencegahannya, kita harus bergaul dengan orang yang baik. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya sebagai pelajar, rajin belajar, banyak berdiskusi dengan teman, belajar berkelompok, banyak membaca di rumah. Itu adalah tindakan-tindakan yang menghindarkan kita dari peredaran narkoba.
Setelah kita mengikuti proses ini, agar saya dapat mengetahui sejauh mana penerapan Anda tentang pembelajaran kita hari ini dengan materi jenis-jenis narkoba, tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, kemudian upaya pencegahannya, saya memberikan beberapa butir soal yang sudah saya siapkan ini untuk dikerjakan secara perorangan atau secara individu dalam waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, ini dikerjakan ya. Jangan lupa tulis nama. Tanggal hari ini, sudah dikerjakan? Jika sudah kerja, maka saya persilahkan untuk dikumpulkan ke depan. Kumpulkan hasil kerja. Silahkan kumpul. Sudah kumpul, saya periksa sebentar. Jika sudah, maka dari hasil pekerjaan kalian ini sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal, maka saya beri pujian untuk kalian semua. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa materi yang sudah saya berikan, sudah 3 kali pertemuan terkait dengan kompetensi dasar ini dengan materi zat aditif dan adiktif. Jangan lupa dipelajari, dan ujian juga sudah semakin mendekat, dan kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikut dengan materi sistem peredaran darah. Diharapkan supaya buku-buku bahan ajar juga handout yang memuat materi tentang sistem peredaran darah di rumah dipelajari dan dipersiapkan supaya pada pertemuan kali berikut kita boleh lakukan dengan lancar. Nah, untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa sebelum pulang. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami kembali haturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah melindungi kami dari tadi awal pelajaran hingga akhir pelajaran ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami dalam perjalanan sebentar. Ya Tuhan, akhirnya nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Amin.